Ya, izin bertanya, apa sih perbedaan produk dan treatment itu? Halo Pak Gatot, apa kabarnya? Saya mencoba menjawab ya Pak ya. Teman-teman, perkenalkan saya Dr. Mita, SPDVE, spesialis dermatologi, venologi, dan estetika. Saya domisilinya di Pekanbaru. Jadi saya tergelitik karena di-tag sama Pak Gatot ya untuk menjawab apa sih bedanya produk dengan treatment. Saya pakai contoh supaya teman-teman lebih paham ya. Ini saya ambil dari klinik ya. Kebetulan untuk contoh ini saya bawa. Ini adalah barang yang kami gunakan untuk melakukan treatment di klinik. Salah satunya ya, ini namanya Celariderm namanya ya. Produk ini tentu saja sudah memiliki izin edar, dan izin edarnya itu adalah AKL, alat kesehatan. Ini ya, ada di sini ada tulisannya Kemenkes AKL. Ini adalah alat kesehatan ya. Ini adalah produknya, produk alat kesehatan. Boleh nggak dijual bebas? Nggak boleh, karena ini nggak boleh sembarangan gitu ya. Distribusinya adalah ke klinik, ke rumah sakit, atau ke dokter yang memiliki lisensi. Sekali lagi, ini adalah produknya. Lalu nanti treatmentnya, saya boleh ngasih judul lain. Contoh misalnya saya kasih judul treatmentnya itu kinclong meling-meling booster. Misalnya seperti itu ya. Boleh ya, boleh. Jadi kinclong meling-meling booster itu tidak perlu saya daftarkan ke BPOM, nggak perlu, karena menu itu ada di klinik saya gitu loh. Untuk tindakannya menggunakan produk ini, contohnya seperti itu. Jadi ini adalah produknya, treatmentnya adalah ini saya suntikan ke kulit pasien. Lah itulah namanya treatment yang harus dilakukan di Vaskes, di fasilitas kesehatan. Nggak boleh sembarang-sembarang main suntik-suntik gitu ya. Lalu boleh nggak sih treatment ini dijual? Treatment dijual boleh, tapi bukan produknya yang dijual bebas. Misal saya mau jual treatment kinclong meling-meling booster, boleh. Misalnya saya taruh di marketplace dan lain sebagainya, boleh. Nanti diperoleh oleh customer itu dalam bentuk voucher. Contoh misalnya ini ya, ini saya bikin nih voucher treatment kinclong meling-meling booster ya. Begitu diklik beli, ini voucher akan dikirimkan ya kan. Kertasnya doang, bukan benda ininya ya. Kertasnya dikirimkan ke pasien misalnya. Nanti pasien tinggal bawa ini, kucruk jalan ke klinik ya, ketemu saya, oh udah punya voucher treatment, oke, kita kerjakan di klinik. Nah gitu, harusnya kan begitu. Jadi bukan benda ininya kemudian dipegang sama pasien langsung, nggak boleh. Contoh ya, benda ini AKL ya, terdaftar sebagai AKL, alat kesehatan. Itu isinya ini, dan ada jarum suntiknya. Nih, ini jarum suntiknya nih, gitu. Jarum suntiknya. Boleh nggak ini dijual bebas? Ya nggak boleh, kan distribusinya harus ke Vaskes kesehatan, fasilitas kesehatan gitu kan, ke dokter, ke klinik, ke rumah sakit, dan lain sebagainya.